Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwin Saputra. Saya dari Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah materi PAI SMP dengan judul Menjadi Pribadi Simpatik dengan Tata Krama Sopan Santun dan Menjaga Rasa Malu. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian simpati. Simpati adalah sikap menaruh perhatian, ikut merasakan, memberikan dukungan emosional kepada orang-orang yang sedang menderita. Artinya itu kita mempunyai sikap yang peduli terhadap sesama kita, yang didasari dengan ikut merasakan penderitaan sikap orang lain dengan sepenuh hati. Baiklah, kita akan membahas tentang contoh-contoh orang-orang yang melakukan perilaku simpatik. Yang pertama adalah menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, membantu orang yang tertimpa musibah. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah seseorang. Yang keempat, membantu korban bencana alam. Yang kelima, turut berduka cita atas meninggalnya seseorang. Keenam, menghibur teman yang sedang dalam masalah. Yang ketujuh, mengucapkan selamat kepada orang-orang yang berbahagia. Kita bisa menarik kesimpulan dari pengertian simpati dan contoh-contoh yang telah kita jelaskan tadi, bahwa sesungguhnya simpati itu merupakan sikap peduli kepada sesama yang muncul dari hati seseorang yang ikut merasakan apabila ada hal yang dirasakan oleh orang lain tersebut kepadanya. Sikap simpati itu sebenarnya dimiliki oleh semua orang, tetapi kadang-kadang orang-orang tidak menyadarinya dan membiarkannya begitu saja. Buktinya semua orang dapat merasakan penderitaan orang lain dari dalam hati yang sangat dalam. Baiklah, kita akan menyambung materi berikutnya, yaitu yang kedua tentang tata krama. Tata krama adalah aturan yang baik yang dibuat oleh manusia sesuai dengan lingkungannya. Sebagai umat Islam, tata krama artinya adalah aturan atau tingkah laku berdasarkan nilai-nilai kesopanan Islami atau adab ya. Tata krama tidak hanya kepada orang lain tetapi kepada diri sendiri. Islam tidak memandang harta, jabatan, golongan, suku, dan kedudukan lainnya. Islam hanya memandang siapa yang bertakwa, dialah yang paling tinggi derajatnya. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki tata krama dalam menjalani kehidupannya. Tata krama adalah akhlak yang mulia, dan sebaik-baiknya akhlak adalah mencontoh Nabi Muhammad SAW. Firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab, Quran surah 33 ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat perilaku tata krama. Tata krama. Apa sih manfaat ketika kita bertata krama? Yang pertama adalah membuat kita lebih disegani, dihormati, disenangi oleh orang lain. Yang kedua, memudahkan hubungan antara sesama manusia. Yang ketiga, memberi keyakinan kepada diri sendiri, selalu berpikir positif terhadap sesuatu yang akan terjadi. Yang keempat,
menjadikan diri kita memelihara suasana yang baik yang terjadi di berbagai lingkungan, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan pergaulan, ataupun sebagainya. Yang kelima, kita dapat mengetahui aturan sopan santun yang ada dalam masyarakat. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga. Selanjutnya adalah sopan santun. Sopan adalah tertib, patuh pada peraturan, hormat dan beradab. Adapun santun adalah baik dan halus budi, bahasa serta tingkah lakunya. Jadi jika digabungkan antara kedua kata tersebut, yaitu sopan dan santun, adalah sikap, perbuatan, tingkah laku, budi pekerti yang baik dan halus serta diiringi sikap menghormati orang lain dalam bergaul. Sifat sopan santun seseorang akan terlihat dari ucapan yang lemah lembut, tingkah lakunya harus serta menjaga perasaan orang lain, yaitu tidak menyinggung orang lain, sopan, berbicara apa adanya, dan tidak berbohong ya. Terus, selanjutnya Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar berperilaku sopan kepada siapapun, kepada orang tua, menghargai sesama juga menyayangi yang lebih muda. Sopan santun harus dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, di kantor, di kampus, atau di lingkungan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis berikut, yang artinya sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sikap sopan santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abbas. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu tentang malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, ataupun hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga merupakan hasil dari latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong hati seseorang untuk melakukan kebaikan, mencegahnya dari kemaksiatan. Mari kita perhatikan hadis berikut ini. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih dari, dan malu termasuk cabangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa malu merupakan salah satu cabang iman. Seseorang malu untuk mencuri jika ia beriman, malu jika ia berdusta jika ia beriman. Seorang wanita malu membuka atau menunjukkan auratnya jika dia beriman. Jika sifat malu berkurang dan mulai luntur, pertahanan diri dalam menghadapi godaan hawa nafsu mulai menipis. Malu merupakan salah satu benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Malu juga merupakan sifat pendorong bagi seseorang untuk melakukan kebaikan. Ada beberapa manfaat sifat malu, diantaranya yang pertama, mencegah perbuatan tercela. Seseorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan sebab ia tahu bahwa setiap manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhai Allah. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Baiklah, demikian penjelasan materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.